Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di pagi hari ini kita kembali lagi di mata kuliah Teknologi dan Informasi. Kali ini masuk ke pertemuan 2, kita akan belajar perkembangan teknologi yang terkini. Terus kemudian nanti jangan lupa e-learning-nya, materinya di-download, terus kemudian diskusinya juga dikerjakan ya. Absensi jangan lupa. Gitu, saya share screen terlebih dahulu materi pada pagi hari ini. Baik, apakah kelihatan materi saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik, kita langsung masuk aja di perkembangan teknologi dan informasi, pertemuan 2 mata kuliah teknologi dan informasi. Baik, jadi perkembangan teknologi ini semakin pesat ya, banyak cabangnya, terus kemudian banyak datanya, sehingga era ini disebut eranya big data ya, big data dan eranya teknologi informasi. Karena apa? Banyak sekali teknologi yang digunakan untuk pemrosesan data dan internet. Jadi kita amati bahwa sekarang sudah tidak zamannya ya, mesin ketik ya, terus kemudian komputer PC ya, PC sudah semakin lama tergerus. Sekarang eranya sudah laptop, terus kemudian scanner, terus kemudian cloud computing ya, terus kemudian HP ya atau gadget ya. Jadi gadget ini sudah sepintar dan setara dengan komputer yang hanya sebesar jari bisa kita gunakan. Nah, ini perkembangan cukup pesat ya. Mungkin Anda sudah tidak mengalami yang namanya ketik-mengetik ya. Seperti ini sudah tidak pernah pegang ya. Tapi saya dulu juga pernah pegang seperti ini ya. Tapi ya sekarang masih ada yang menggunakan ini. Tapi sekarang eranya sudah berubah. Ya, era big data, era cloud computing, era gadget ya, dan sebagainya macam. Nah, kita lihat saja untuk era gadget yang Android saja. Kita tidak ngomong belum ngomong masalah Apple ya. Kita masuk ke Android saja. Ini dari versi 1 itu baru berapa tahun? Paling 10 sampai 15 tahun yang lalu ya. Ini berkembang pesat sampai sekarang sudah versi 12 ya, Android version. Dan versinya juga banyak, ada Donut, Eclair, Gingerbread, Honeycomb, dan seterusnya sampai Lollipop dan kawan-kawannya ya. Nah, ini Android versionnya sudah sampai 12. Terus kemudian sekarang zamannya juga sudah Internet of Things ya. Internet of Things, terus VR ya, virtual reality seperti itu. Terus iCam ya, baik untuk security, webcam seperti yang kita pakai sekarang ini. Terus kemudian juga ada HP sekarang juga ada yang model casnya adalah solar charger ya, artinya bisa dicas dengan diberikan sinar matahari atau di PP itu bahasa Indonesianya apa ya? Dijemur ya, dijemur di sinar matahari. Ada juga model ininya ya, apa namanya?
power bank-nya ya, power bank-nya juga solar charger juga ada. Terus kemudian bahkan di era sepak bola sekarang, garis gawang saja sudah ada teknologinya ya. Bagaimana bola itu masuk ke gawang sudah melewati garis atau belum. Kalau dulu kan itu suatu hal yang apa ya? Ya ini uniknya bola. Kadang bola yang sudah melewati gawang tidak dianggap wasit gol, tapi bola yang belum melewati garis gawang dianggap gol. Ya itu kan bikin rame ya. Sekarang tidak bisa begitu. Artinya bola ini sudah kelihatan dia gol apa enggak gitu kan. Terus kemudian ada VAR, sekarang ada VAR. Jadi kalau offside pun kelihatan ya. Jadi kalau seumpama Filippo Inzaghi ya, yang raja offside zaman dulu itu, zaman dulu sudah ada VAR, mungkin tidak akan menjadi pemain hebat yang seperti sekarang. Karena apa? Dia mau ngegolkan udah ketahuan offside gitu kan. Nah itu perkembangan teknologi sekarang. Terus kemudian yang Anda dapat free dari USM gitu adalah collaboration ya, Office 365. Nah ini banyak sekali aplikasi di situ. Anda dapat hard disk berapa? 5 tera ya, 5 tera. Wah itu istimewa sekali. Terus kemudian Anda bisa pakai seluruh aplikasi yang ada di Office 365. Nah nanti kita juga akan belajar bagaimana itu. Saya kira kalau Word, Excel, PowerPoint itu Anda sudah kuasai ya. Nanti kita akan belajar juga ke Power Apps, Power Automate, ada Power BI juga nanti kita akan belajar di praktikum ya. Nah sekarang kita lihat teknologi. Teknologi itu adalah sebuah benda ya atau objek atau bahan yang jelas berbeda dengan manusia. Jadi teknologi itu hasil dari metode ilmiah yang tujuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian teknologi itu tujuannya adalah untuk sarana menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi di dalam teknologi itu ada perkembangan pada intinya. Dan yang kedua, di dalam teknologi itu harus ada yang namanya otomasi. Karena apa? Karena untuk membantu keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, itu berarti ada otomasi dan juga ada perkembangan di situ. Terus definisi teknologi menurut ahli yang lain juga ada pengembangan dan aplikasi alat, mesin, material, dan sebagainya untuk membantu menyelesaikan masalah manusia. Jadi teknologi ini bukan dewa ya, bukan suatu kebutuhan yang harus dibesar-besarkan. Karena apa? Teknologi tanpa manusia itu ya hanya sebagai aplikasi biasa ataupun juga sebagai, kalau itu hardware itu hanya sebagai besi rongsokan ya. Artinya teknologi itu harus Anda manage, Anda gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pekerjaan atau mendukung kehidupan Anda. Yang terpenting yang saya pesan di sini, jangan Anda diperbudak yang namanya teknologi, tapi teknologi itu Anda perbudak ya, kasarnya adalah Anda perbudak untuk memudahkan pekerjaan Anda gitu. Jadi saya kira tata krama dan juga adat istiadat yang sudah ada ya jangan dihilangkan seperti itu. Jadi kalau memang tata keramanya bertemu, kalau bisa bertemu dengan dosen, bertemu dengan orang tua ya kenapa harus dihilangkan dengan hanya pesan WA gitu. Itu kan baik ya, artinya namanya apa ya, silaturahmi ya. Nah, kecuali kalau memang saat pandemi ini memang sulit untuk bertemu, maka dan memang tidak boleh untuk bertemu, ya maka teknologi kita perbudak gitu. Perbudak apa? Kita gunakan sebaik mungkin untuk tujuan kita. Nah, itu teknologi. Terus kemudian
intinya di dalam teknologi itu ada software dan hardware ya. Nah, manusia di mana? Manusia itu sebagai pengendalinya. Namanya apa? Brainware ya, brain apa ya? Otak ya. Itu tolong yang lagunya itu di mute ya. Touch me now itu tadi ya. Kalau mendung tanpa udan malah enggak apa-apa. Tapi kalau itu saya pagi-pagi kurang semangat ya. Gitu. Oke, itu ya. Jadi teknologi itu harus ada nilai tambah, terus kemudian menghasilkan produk yang tentu saja untuk membantu kehidupan manusia. Nah, sekarang kita sudah ngomong masalah teknologi. Teknologi isinya apa? Kalau tadi kita rangkum berarti teknologi apa? Perkembangan yang pertama, ya kan? Yang kedua apa? Kata intinya apa? Ada otomasi di situ, ya kan? Ada perkembangan, ada otomasi, dan yang ketiga adalah untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, untuk membantu keberlangsungan hidup manusia diperlukan yang namanya teknologi. Nah, sekarang informasi. Informasi itu apa? Nah, informasi itu suatu hasil ya, pemrosesan, manipulasi, pengorganisasian dari suatu data. Ya, data. Jadi kalau saya gambarkan di sini, informasi itu adalah kumpulan dari berbagai data. Itu informasi. Nah, kumpulan dari berbagai informasi itu dinamakan apa? Kalau kumpulan data itu dinamakan informasi, lah kumpulan dari informasi dinamakan apa? Data. Apa? Ada yang bisa jawab? Kalau tadi kan kita ngomong jadi dasarnya adalah data ya. Kalau kita ngomong informasi, tadi menurut ini Tata Sutabri ini adalah dia hasil pemrosesan, manipulasi, pengorganisasian sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya. Nah, kalau saya ringkas, menurut saya informasi itu adalah kumpulan dari berbagai macam data. Jadi data dikumpulkan sejenis menjadi suatu informasi. Nah, kalau saya tambah lagi, informasi dikumpulkan sejenis menjadi suatu apa? Data informasi, Pak. Komunikasi, bukan? Komunikasi, Database. boleh, database, boleh. Kumpulan yang lain? Baik. Komunikasi itu cara metode untuk menyampaikannya. Sedangkan database itu adalah tempat penyimpanan datanya. Yang saya tanyakan adalah kumpulan dari data itu dinamakan informasi. Kumpulan dari informasi itu dinamakan apa? Dinamakan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi mengerti ya? Kumpulan data itu informasi, kumpulan informasi namanya ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir ini yang tingkatannya paling tinggi. Kumpulan ilmu pengetahuan itu disebut apa? Buku. Buku itu kan metode untuk apa ya? Metode untuk menuliskannya ya. Oke, saya ulangi. Jadi kumpulan data informasi, kumpulan informasi ada ilmu pengetahuan atau knowledge ya, knowledge atau pengetahuan. Kumpulan pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu dinamakan wise ya, wise atau kebijaksanaan. Jadi orang yang bijaksana itu pasti banyak pengetahuannya, banyak pengalamannya, banyak ilmunya ya. Tidak mungkin orang bijaksana ya orang sekolah ya toh,
terus kemudian tidak pernah bermasyarakat, ya kan, tidak pernah mempunyai pengalaman, itu bukan orang yang bijaksana, ya. Tapi banyak orang sok bijaksana, gitu kan. Nah ini yang perlu hati-hati, gitu kan. Anda semua harus hati-hati sebagai kaum intelektual, mana orang yang bijaksana, mana orang yang sok bijaksana, itu Anda harus ketahui. Dari background saja sudah kelihatan. Begitu ya. Jadi saya ulangi, kumpulan data tadi apa? Informasi. Kumpulan informasi menjadi suatu pengetahuan atau knowledge, ya. Nah ini tingkatan yang paling tinggi adalah kumpulan dari ilmu pengetahuan, itu dinamakan apa? Kebijaksanaan. Bijaksanaan. Baik, atau kalau bahasa apa ya? Bahasa timurnya adalah khidmat, ya apa? Khidmat ya. Khidmat, ya itulah pada intinya itu. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda pengen jadi orang yang bijaksana, berarti carilah ilmu sampai negeri Cina kan, artinya carilah ilmu sebanyak-banyaknya, terus kemudian bermasyarakatlah sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, maka semoga Anda semua menjadi orang-orang yang bijaksana, tapi tidak sok bijaksana. Beda ya. Gitu. Oke, saya teruskan. Jadi informasi ini adalah sebuah pesan ya. Tadi katakan komunikasi itu bisa itu metodenya, suatu pesan yang diucapkan secara langsung ataupun tidak langsung. Terus dia memiliki makna dan manfaat bagi orang lain. Contoh ini, seorang ibu sedang beli sayuran di pasar, ya kan? Terus ternyata harga-harga itu naik dari Lombok, Brambang, Bawang, apa meneh ibu-ibu blonjo ki apa? Ora tau ning pasar. Ayam, kangkung, Kangkung, sawi, dan sebagainya macam. Ternyata harganya naik semua. Setelah balik ke rumah, pasti ibu-ibu itu pulang ke rumah terus memberitahukan kepada ibu-ibu lain. Bu, iki rego iki munggah kabeh gini. Nah, itu karena apa? Harga kangkung, harga apa? Harga Lombok, harga Brambang, Bayam dan sebagainya sampai kulkas seperti itu adalah data, ya kan? Nah, kumpulan dari data itu disampaikan ke ibu-ibu yang lain menjadi suatu informasi bahwa apa? Bahwa harganya naik semua di pasar. Sama juga kalau Anda ini yang sering nih bawa motor, terus kemudian ke sekolah, tidak pakai helm, tidak pakai SIM, ya kan, terkena razia polisi. Maka sampai sekolah pasti Anda akan share WA dan sebagainya macam bahwa jangan lewat sebelah sini guys, ya ada razia polisi. Kalau lewat di situ ya pakai helm, pakai SIM dan sebagainya biar aman, seperti itu. Nah, kekurangan di negeri kita hukumnya adalah memang hukumnya sudah apa ya? Hukumnya sudah tumpul. Sudah lengkap, bukan tumpul, sudah lengkap artinya ada ITE, ada apa non digital dan hukum digital. Tetapi yang kurang, yang sering saya lihat di jalan dan bikin saya gemes adalah bukan pengendara sepeda motor ya, saya tahu pengendara sepeda motor ya sakar PDW banyak. Tapi lebih sakar PDW adalah pengendara sepeda ontel, ya kan? Tahu enggak? Pengendara sepeda yang lagi ngetren sekarang ya. Itu lampu merah diterjang, ya enggak pakai helm, ya kan? Ngebaki dalan. Nah, itu enggak ada hukumnya itu ya. Harusnya ya karena sekarang makin banyak komunitas sepeda ya semoga ke depan ada hukum untuk para penyepeda ontel ini. Ya, saya kira ini apa ya? Suatu wujud ugal-ugalan juga selain apa? Selain klub motor, sekarang klub pesepeda ontel itu juga wujud ugal-ugalan karena apa? Yang namanya rambu lalu lintas tidak ditaati. Ya pesepeda ontel tidak masalah di jalan raya, tetapi
juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Masalahnya mereka belum pernah keserempet truk gitu kan. Nah, kalau sudah keserempet truk ya berarti baru ngerasain kalau lampu merah, teknologi lampu merah itu sangat penting seperti itu. Gitu ya. Jadi teknologi itu ya untuk hal yang baik-baik seperti itu. Oke, sekarang kita berubah ke teknologi informasi. Teknologi informasi ini berarti bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi yang bentuknya elektronis ya atau digital atau soft copy seperti itu ya. Artinya dengan teknologi semakin lama sifat pelaporan dan sebagainya menjadi paperless apa less paper? Saya tanya, jadi dengan perkembangan teknologi yang sekarang, pelaporan informasi itu kan sudah jarang ya sekarang hard copy ya, artinya lebih banyak soft copy-nya. Nah, saya tanya, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, itu membuat paperless atau less paper? Terus Paperless. Paperless artinya apa? Paperless. Paperless Tanpa artinya apa? kertas. Kurangnya penggunaan kotoran. Membuang banyak kertas. terus Menggunakan banyak kertas. Paperless berarti mengurangi kertas. Kalau less paper? Kertas terakhir. apa? Ini yang speakernya bunyi siapa ya? Punya saya atau punya Anda ya? Ada yang... Oke. Berarti paperless apa less paper? Paperless. Jadi Paperless. mengurangi penggunaan kertas. Bukan berarti kita tidak menggunakan kertas sama sekali, tapi paperless ya. Artinya lebih simple, terus kemudian lebih cinta alam juga. Artinya penebangan pohon akan lebih sedikit dengan yang namanya teknologi informasi. Jadi apa saja yang bisa dilakukan dengan teknologi informasi? Mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, memanipulasi data, semuanya dapat dilakukan. Selain itu apa saja? Ada record atau mencatat, menyimpan, terus kemudian mengambil pekerjaan, ya retrieve, ya mengirim pekerjaan, transmit, dan juga menerima pekerjaan, receive ya. Nah, ini yang bisa dilakukan dengan teknologi informasi. Seperti sekarang saya lakukan dengan teknologi informasi, artinya apa? Saya mengajar, saya record ya. Saya record, saya record tuh. Saya rekam, terus kemudian saya simpan nanti, terus kemudian saya olah, mungkin nanti saya upload YouTube dan sebagainya macam. Terus kemudian saya kirim ke Anda suara saya, dan Anda menerima suara saya dan gambar saya dan materi saya. Gitu kan? Nah, ini teknologi informasi. Nah, sekarang perkembangannya transformasi digital ya. Apa itu transformasi digital? Itu suatu proses perubahan ya ke masa depan ya, didasari dengan pemanfaatan teknologi informasi yang signifikan sehingga menjadi nilai tambah ya bagi suatu perusahaan atau korporasi atau organisasi dalam berkembang mengikuti zaman. Nah, ini transformasi digital. Nah, mengapa perlu ada transformasi digital? Yang pertama, teknologi informasi itu berkembang pesat gitu, sehingga ya kita tidak bisa lah, oke lah saya ahli dalam mengketik ya kan, pakai mesin ketik ya kan. Sekarang sudah tidak bisa Anda tetap bertahan di mesin ketik karena sekarang teknologinya sudah berkembang ke ke keyboard, terus ke mouse, bahkan ke scanner dan sebagainya macam itu. Terus kemudian beragam, mengapa perlu transformasi digital yang lain? Karena beragam aplikasi itu memungkinkan Anda
dilayani dengan cepat sesuai kebutuhan Anda, seperti itu. Berbagai aplikasi fitur. Anda yang gampang-gampang aja lah. Anda pengen dengar musik, kalau dulu harus ada apa itu kaset pita, ya. Anda ngalami enggak ya punya kaset pita? Tahu enggak kaset pita itu? Tahu, Pak. Oh, Pak. Nah, itu Yang kalau di dulu kotak itu. Nah, kalau dulu ada kaset pita, ya kan? Ada filmnya. Kita harus setel, kita harus punya tape, gitu. Sekarang sudah tinggal ke internet, tinggal pakai Winamp atau apa, tinggal kita setel aja. Terus kemudian produk-produk berbasis digital seperti e-money, digital wallet, terus kemudian internet banking, bahkan sampai ke e-commerce itu ditawarkan sekarang di zaman kita. Jadi orang-orang ini semakin males keluar rumah ya. Bahkan beli lombok aja pakai e-commerce ya kan. Terus beli apa lagi? Ya pokoknya beli apapun itu orang-orang maunya sudah sampai depan rumah gitu. Karena apa? Pemanfaatan teknologi digital gitu kan. Bahkan Anda di dompet tidak punya uang, ternyata di e-money-nya banyak uang, gitu kan kita tidak tahu juga. Gitu. Terus kemudian generasi milenial juga ingin agar semua interaksi dan transaksi itu dilakukan dengan teknologi selain lebih aman, ya. Terus kemudian ya kita tidak perlu bawa dompet tebal-tebal atau membawa uang cash banyak-banyak, ya. Untuk membayar sesuatu, cukup transfer, cukup gesek, atau apapun itu metodenya, ya kan? Oke, hal utama yang harus bertransformasi agar kita mengikuti era transformasi digital dan revolusi industri 4.0, ya. 4.0 itu 4.0, ya. Seperti itu. Adalah yang pertama perubahan mindset kita, artinya pikiran kita sudah harus maju mengikuti perkembangan zaman. Terus kemudian juga yang kedua adalah perubahan manusia, karena setiap perubahan zaman maka setiap individu itu dituntut untuk selalu kritis, kreatif dan inovatif untuk menciptakan cara kerja yang baru. Nah, ini penting. Terus kemudian perubahan budaya seperti tadi. Kalau memang sekarang semua meeting itu bisa dilakukan dengan teknologi yang dulunya memang hanya di film ya. Mungkin kalau Anda tahu film Power Rangers ya, dulu hanya mimpi ya. Kalau dulu film Power Rangers zaman saya kecil itu ternyata sudah ada video conference antara Power Rangers dan Zordon atau Alpha itu ya, kalau Anda mengikuti ya kan, kalau itu pakai jam ya. Terus kalau jamnya bunyi titit titit ya seperti itu kan. Nah, itu berarti ada panggilan ya, ada panggilan. Nah, sekarang dream come true ya, artinya mimpi jadi nyata. Bahkan yang Power Rangers itu jadi jamnya anak-anak ya. Jam apa itu? Jam email atau apa ya? Saya lupa itu. Nah, itu ya. Itu bisa menghubungi, bisa WhatsApp dan sebagainya, bisa nyemplung air, ya kan? Itu perubahan teknologi yang mimpi menjadi nyata. Terus kemudian drone ya. Drone itu kalau saya kira zaman dulu adalah zamannya Doraemon dengan baling-baling bambu. Nah, sekarang berkembang menjadi nyata. Nah, seperti itu. Tetapi semua pertemuan itu bisa dilakukan secara digital, tetapi jangan dilupakan silaturahmi, itu penting. Jadi adat istiadat jangan sampai hilang, seperti itu. Gitu ya. Perubahan budaya. Ini transformasi menyebabkan apa? Terus kemudian juga perubahan proses. Kalau dulu prosesnya harus dengan banyak kertas, terus banyak minta tanda tangan dan sebagainya macam. Sekarang sudah paperless, digital signing juga ya, artinya
tanda tangan digital juga, sehingga proses menjadi lebih cepat. Terus butuh barang apapun juga menjadi lebih cepat. Yang penting ada uangnya tentu saja ya. Terus kemudian perubahan teknologi ya. Sekarang sudah mengarah ke otomasi IR itu berarti Industrial Revolution atau revolusi industri 4.0 itu seperti big data, cloud computing, machine learning. Jadi mesin pun juga bisa belajar. Apa itu? Apa yang sering Anda pakai machine learning? Anda pernah pakai enggak yang namanya machine learning? Ngerasa enggak pernah pakai machine learning? Mesin yang belajar sendiri. Nah, nanti dipelajari ya machine learning. Ya, apa itu? Ya pada intinya seperti ini. Gampang aja. Anda kalau ngetik di Google searching salah tulisannya, itu ada instruksi atau ada usulan ya. Yang apakah yang Anda cari adalah ini, ya kan? Itu kan mesin belajar dari apa? Anda tipe. Nah, dari tipe itu yang terdekat topik yang ingin dicari user adalah A atau apa seperti itu. Nah, maka dia mengusulkan recommendation system bahwa apakah yang dicari ini. Nah, ini mesin belajar dari apa yang Anda tuliskan. Nah, itu machine learning. Terus Internet of Things. Internet of Things ini sering Anda pakai juga. Yang paling sering sekarang adalah apa? Brandly. Brandly apa? Bukan, Pak. Ya. Bukan. Contoh Internet of Things apa? Anda pakai CCTV, ya kan? CCTV dikoneksikan dengan internet, ya kan? Terus Anda dari kantor atau dari rumah bisa monitoring, oh daerah saya seperti ini, rumah saya seperti ini keadaannya di jam ini dan sebagainya. Itu pemanfaatan Internet of Things. Jadi Internet of Things itu suatu hal yang sekarang berkembang sangat pesat di dunia IT ya, teknologi informasi. Untuk apa? Mengkoneksikan suatu hardware dengan internet, kemudian bisa dipantau dengan hardware yang lain, seperti itu ya. Itu Internet of Things dan lain sebagainya. Jadi perubahan teknologi itu sangat pesat ya sampai sekarang ini. Sehingga kita juga orang-orang IT juga harus mengikuti perubahan teknologi gitu kan. Seumpama dari programming aja lah. Dari programming aja kalau dulu ada yang namanya VB6, terus C++, sekarang sudah beralih ke programmingnya sudah Java, sudah C Sharp atau C Crash itu ya, dan sekarang sudah programming Android. Jadi kita juga harus mengikuti ya, mengikuti. Dan yang Anda dapatkan nanti di teknologi informasi atau Anda selama kuliah di teknik informatika ya kurikulum kita, apa yang Anda pelajari juga mengikuti apa yang terbaru, apa yang dibutuhkan oleh industri sampai pada saat ini. Seperti itu. Oke, tahapan transformasi digital tentu saja dari business as usual, artinya harus ada pertemuan dan sebagainya macam, terus mulai ada presentasi dan aktivitas seperti biasa ya, meeting dan sebagainya macam, terus kemudian mulai ada ide-ide, kemudian ide itu dikembangkan ke dalam organisasi atau korporasi, terus kemudian mulailah penggunaan teknologi ya, penggunaan teknologi dalam pekerjaan dan berinovasi. Nah, ini nanti dibaca ya, tahap-tahap transformasi digital. Terus contoh aplikasi transformasi digital apa aja Pak? Sharing dokumen sering Anda pakai, ya entah itu pakai Google Drive dan sebagainya macam.
Terus penulisan secara real time bisa Anda pakai Office 365 bisa. Terus kemudian pakai teknologinya Google juga bisa, sama pakai Google Form, atau yang penulisan pakai dokumen berarti Google Doc ya. Kalau Anda pakai kan, Anda ngetik di bawah, teman Anda ngetik di atas, Anda bisa lihat pengetikannya bagaimana. Terus kemudian ada bahkan penerbangan, aplikasi penerbangan dan sebagainya macam juga, pesannya juga lewat transformasi digital. Terus kemudian perbankan ya, atau absensi sekarang sudah enggak model finger sidik jari ya, sekarang sudah beralih ke biometric face recognition atau pengenalan muka, bahkan ke retina ya, retina recognition, retina eyes recognition. Artinya sudah tidak bisa itu dibohongi dengan sidik jari, karena apa? Retina orang satu orang dengan yang lainnya beda. Jelasnya muka orang walaupun kembar itu juga beda-beda gitu. Terus kemudian pembayaran digital, e-tol. Oke. Oke. Saya kedengeran ya? Ya, Pak. Oh, Sudah, dari Pak. tadi saya mute, pantas tidak dengar suaranya. Udah. Sorry. Oke. Pak, saya izin minum dan sebagainya. Tidak apa-apa, tidak usah laporan gitu ke WC. Nah, nanti kalau seumpama pertemuan yang asli silahkan izin. Tapi kalau yang apa digital kayak gini ya cukup off cam aja ya, off cam aja. Terus kemudian silahkan Anda ke kamar mandi ataupun kemana. Begitu nanti dipelajari ya materinya, terus kemudian diskusinya dijawab. Jangan lupa absensi, jangan lupa juga aktivitas di e-learning karena semua tercatat ya. Artinya
Anda download materi, Anda download klik link YouTube, Anda Anda ngapain lagi? Mengerjakan diskusi, itu semua tercatat. Jadi itu semua nilai, ya, semua nilai dari aktivitas pembelajaran Anda. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup ya siang ini. Ya, Pak. Ya, Baik, Pak. saya ucapkan selamat siang semua, salam sehat semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. CN ya. Ya, Pak. Silahkan.